keturunan dan cucu-cucu beliau, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan bisa memegang amanah ini. Sebab terus terang saja setelah meninggalnya beliau tidak akan pernah ada satupun putra putri beliau yang mampu akan menggantikan beliau. Idza matal alim, jika seorang alim itu sudah meninggal, otomatis ibarat perahu itu pasti akan bocor. Sesempurnanya orang menembel kebocoran tidak akan pernah mampu. Makanya dengan kebersamaan Gus Fahim, kebersamaan Ning Hanifah, kebersamaan istri saya Ning Hafsah, kebersamaan Gus Muhammad dan seluruh putra-putra dan mantu-mantunya ini, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan kebersamaan yang diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan cita-cita beliau, melanjutkan amanah yang sangat berat ini ala hadiniyah wa kulliyah salihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya sayyidi ya Rasulullah, hadhihi hadiyatun minna ilaika faqbalha بفضلك ومنك وكرمك. جزاك الله عنا أفضل ما جزى به نبينا أمته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Yang terakhir kita kirim Fatihah untuk beliau-beliau yang menjadi motivator almarhum Kiai Maftuh untuk mendirikan pondok pesantren Al-Munawwariyah ini, yaitu orang tua beliau Kiai Said, mbah-mbah beliau, begitu juga mertua beliau, ayahanda dari ibu Nyai Maftuh yaitu Kiai Mahfud dan seluruh keluarganya, wa usulihim wa furu'ihim syai'un lillahi lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dan yang paling akhir, kita doakan anak-anak kita, khususnya para santri, di mana santri itu kalau menurut Kiai Maftuh itu adalah ibarat anak-anak beliau sendiri, dan beliau selalu mengingatkan supaya orang tua wali santri itu sedikit banyak itu harus ada di Allah. Ya, Devani, tadi saya ingat yang baca tarhim tadi siapa? Ikhwan ya. Tadi yang baca tarhim itu adalah bacaan yang sangat populer di Indonesia, dan yang pertama kali mempopulerkan itu adalah ulama besar hafizul Quran dari Mesir, namanya Mahmud Al-Husari. Mahmud Al-Husari namanya adalah Mahmud, gelarannya Al-Husari. Dengan tahu apa artinya Al-Husari? Al-Husari yaitu tiga. Jadi ayah beliau, ayah Mahmud Al-Husari itu adalah orang yang sangat miskin, tidak mampu. Kerjanya membuat ikan. Tapi ketika anaknya dipondokkan di salah satu sekolah Al-Azhar, menghafalkan Al-Quran, walaupun ayah beliau itu adalah orang yang tidak mampu, beliau itu selalu mengirim tikar yang dibuat dengan tangannya sendiri ke masjid-masjid, musola-musola yang ada di Mesir,
hanya ingin menggembirakan Rasulullah, ingin sedekah agar supaya anaknya dijadikan ulama besar, dijadikan orang-orang yang hafal Al-Quran. Dengan tirakat seperti itu, ulama pertama kali yang paling terkenal dengan bacaan Qori internasional adalah Mahmud Al-Fusari. Mudah-mudahan anak-anak kita, santri-santri Al-Munawwariyah, putra dan putri, mudah-mudahan dijadikan orang-orang seperti beliau, seperti apa yang diinginkan oleh almarhum Kiai Haji Maftuh Said Al-Hadriyah. Wa kullu yadin salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 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 Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil muslimina wal mu'minati. Amin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kurang lebihnya, kalau seandainya ada kekurangan-kekurangan dalam penyelenggaraan ini, mohon dimaafkan kami putra-putri dari almarhum Kiai Haji Maftuh Said. Harap dimaklumi karena kami semuanya masih belajar, dan kalau seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kesempurnaan, semuanya itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi kami mohon maaf dan tolong terus didoakan kami ini sehingga kami diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak keluar dari rel nawaitul a'zam, cita-cita beliau almarhum Kiai Haji Maftuh Said. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadzanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Haji Mustafa Batu, Ketua Motivasi. Semoga kami bisa memberikan sedikit isyarat bagi Al-Munawwariyah. Hadirin, sekarang selanjutnya adalah waktu kita untuk memegang pulpen. Kita ngaji, pulpen ini dengan siapa kan? Betul pulpen atau betul? Ngaji itu ada materinya, belajar maknanya. Dan betul sakit nulis Arab, ditulis sama coroko betul. Menawi sama lebih paham Inggris, bisa memahami Inggris. Monggo sarangan belajar ngaji, diikuti oleh seluruh santri. Mugi-mugi ngaji ini menutup sampai adzan zuhur. 3 jam kita gunakan seluruhnya untuk ngaus. Menawi bagi kamar kecil, monggo kanan kiri disediakan untuk tamu putra, untuk tamu putri disediakan di asrama. Dumateng panjenenganipun Romo Yai Abdul Qayyum Bekal Bangunan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala sayyidina
محمد بن عبد الله رسول الله وعلى من صحبه وتبع هدى أما بعد. Yang kami hormati para ulama, para kiai, sahabat kami, Kiai Haji Mustafa Badri, Kiai Haji Saleh Basalamah, Kiai Haji Fahim, dan segenap keluarga besar Kiai Muftuh Al-Mahfullah, para alumni, para santri, wali santri, hadirin, hadirat, semoga diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi yang mulia ini kita akan mengaji surat An-Nas, fotokopi yang saudara bawa. Ya, Hifdul Nasr, Hifdul Mal. Saya sampaikan dalam YouTube saya yang baru keluar satu hari kemarin dengan tema negara penduduk Muslim membutuhkan ulama. Negara penduduk Muslim membutuhkan ulama. MUI dibutuhkan di Indonesia. Kami sampaikan di situ di YouTube. Artinya ulama dibutuhkan untuk memelihara negara, memelihara keluarga, memelihara diri kita sendiri. Ini saya belum pidato ya, baru mengaji, pidatonya nanti ya. Kemudian yang ketiga, Ilahin Nas, Allah yang disembah manusia, jadi Tuhannya seluruh manusia. Bagaimana ya? Mohon diperhatikan, Allah Tuhan seluruh manusia. Ini menjawab kata-kata Allah Tuhan bukan orang Arab. Ya, ini menjawab kata-kata Allah bukan orang Arab. Dijawab Ilahin Nas, Tuhan seluruh manusia. Bangsa Arab, bangsa Cina, bangsa Eropa, bangsa Afrika, Garah, benua Eropa, Garah Uruba, Garah Afrika, benua Afrika, Garah Asia, benua Asia, semua milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pertanyaannya bukan Allah itu Tuhan bukan orang Arab. Tuhan bukan hanya menciptakan orang Arab, Allah itu. Allah bukan hanya disembah orang Arab, tapi disembah oleh segenap manusia, yakni seharusnya disembah oleh segenap manusia. Menurut pandangan Islam, Allah seharusnya, menurut Allah seharusnya manusia menyembahnya. Menurut pandangan Islam, karena Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembahku. Di sini tidak mengkhususkan bangsa Arab, tidak mengkhususkan bangsa Cina. Nas
ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم إنا نسألك بالاسم الذي سألك به عم محمد بن الغوث التجاني أن تجعلنا البركة في كل شيء والمغفرة عن كل ذنب والفتوح عن كل علم إنك على كل شيء قدير والحمد لله رب العالمين. Demikian anak-anakku sekalian, santri putra, santri putri, santri Romo Yai Muhammad Mahfuz Said, saya ucapkan selamat berlibur selama 2 minggu. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini, Allah itu kan ilahi nas, Tuhan disembah. Penyembahan kepada Allah itu disebut ibadah. Kemudian mengabdikan diri kepada Allah disebut ubudiyah. Di situ ada 3 kata. Pertama adalah al-ma'bud, Allah yang disembah. Kemudian ada kata kalimat subjeknya adalah al-abid, manusia yang menyembah, jin yang menyembah. Kemudian ada kata ibadah, penyembahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam penyembahan itu Allah memberikan tata cara. Cara menyembah Allah diantaranya atiullaha wa atiur rasul. Itu teknisnya. Cara mengilahiyahkan Allah, mentuhankan Allah adalah taat kepada Allah dan kepada Rasul. Nah, begitu taat kepada Allah dan kepada Rasul, maka tidak bisa dipisahkan ketika beribadah kepada Allah. Teknisnya bagaimana, kaifiyahnya bagaimana, harus dipahami dari Rasul, karena Allah tidak menampakkan dirinya kepada kita prakteknya begini, kan enggak? Kita di dunia kan belum bisa melihat Allah dan tidak berkomunikasi langsung dengan Allah. Sholat itu begini, wahai orang Malang. Sholat itu begini, wahai orang Jember. Kan tidak begitu. Karena Allah belum bisa kita berkomunikasi dengannya secara langsung sekarang di dunia, secara umum. Yang bisa komunikasi dengan Allah adalah para Rasul yang diangkat sebagai Rasul. Maka Rasul menginformasikan kalau menyembah Allah, kalau sholat kepada Allah begini. Oleh karena itu ibadah kepada Allah, dan Allah memerintahkan caranya, tanya Rasul. Atiullah wa atiur Rasul. Bagaimana Rasul? Sholatnya bahasa Arab, adanya bahasa Arab, Fatihahnya bahasa Arab. Apakah kita tidak boleh doa berbahasa lain? Boleh, selain di luar ritual, di luar ibadah formal seperti sholat, kita boleh berdoa dengan bahasa Indonesia. Boleh berdoa memohon kepada Allah dengan bahasa Indonesia. Boleh kita memohon kepada Allah dengan bahasa Jawa. Boleh. Saya punya doa bahasa Jawa. Coba diamalkannya doa saya bahasa Jawa. Ya Allah, Coslum, coslum, coslum. Ya Rahman, Ya Rahim. Bahasa Jawa. Saya punya doa bahasa Jawa. Ya Allah, coslum, coslum, coslum. Ya Rahman, Ya Rahim. Kemudian ada lagi doa saya yang juga bahasa Jawa juga. Ya Allah, wali grempiang.
Baca, ya Allah, wali grimbia, inna ma'al usri yusra, ono angel ono gampang. Baca 6.000 kali sehari. Ini doa bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Tidak apa-apa doa bahasa Jawa, memohon kepada Allah di luar sholat, di luar sholat id, di luar sholat duha, di luar sholat 5 waktu, di luar ibadah-ibadah formal. Bahkan tawaf dengan bahasa Jawa boleh. Doanya orang awam kalau tawaf jangan ditakut-takuti. Orang awam belum bisa baca Arab, belum bisa membaca huruf Arab, pergi haji disuruh baca doa tawaf 1 jilid tebel. Caranya gimana? Akhirnya yang doa bilang begini, ya Allah, kula donga napa sing wonten ing buku niki sedaya. Saking bingung ya akhirnya. Ya Allah, kula donga pokoke napa sing teng wonten buku niki sedaya Al-Fatihah. Saking bingungnya. Karena panjang. Orang Jawa tidak apa. Silakan doa kepada Allah dengan bahasa Jawa, silakan doa kepada Allah dengan bahasa Indonesia. Tetapi Anda mengatakan lafal Allah itu sendiri, kemudian Anda sholatnya berbahasa Arab. Nah, kemudian Nabi sendiri orang Arab, Qurannya bahasa Arab, dan ekspansi Islam yang dibawa oleh para sahabat ke berbagai negara yang kemudian terkumpul oleh Al-Baladuri dalam kitabnya Futuhul Buldan. Futuhul Buldan karya Al-Baladuri tentang bagaimana ekspansi Islam ke berbagai negara. Mereka akhirnya beribadah dengan bahasa Arab tetapi berdoa kepada Allah. Mereka ada yang berbagai bahasa. Kata Al-Quran, ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum, perbedaan lidah dan perbedaan warna. Itu ayat Allah. Maka kita harus menghormati Jawa dengan Madura, dengan Ambon, dengan Batak, dengan berbagai suku, harus saling menghormati. Yaitu di negara Republik Indonesia yang tercinta ini, kita harus menjaga kesatuan dan persatuan. Tidak boleh saling menghina, tidak boleh saling melecehkan. Bahkan kita orang Islam tidak boleh menghujat-hujat mereka. Meskipun orang yang bukan beragama Islam, kita tidak boleh menyakiti hati mereka, tidak boleh menteror mereka, tidak boleh kita ekstrim kepada mereka, tidak boleh kita radikal kepada mereka. Tidak boleh itu, tetap tidak boleh. Tetap tidak boleh. Tetapi kita tetap kalau doa sholatnya bahasa Arab, bukan berarti kita ini fanatik dengan bahasa Arab, bukan. Tapi karena Allah memerintahkan cara ibadah itu atiqur Rasul, taatlah kepada Rasul, dan Rasul bahasanya Arab, Qurannya bahasa Arab. Ini kan ilahi nas ya, ilahi nas. Kemudian min syarril waswasil khannas, dari keburukan waswas al-khannas yang mundur ketika dibacakan zikir. Al-khannas itu mundur, setan waswas itu mundur, hilang ketika kita berzikir la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, atau ketika kita a'udzubillahi minasyaitonir rajim, maka setan waswas ini akan hilang. Perlu saya sampaikan bahwa di dalam Al-Quran titiknya ba itu berapa? Titiknya ba 1. Kalau titiknya tak berapa?
Kalau titiknya sak berapa? Kalau satu Al-Quran berapa titik? Ini saya baca di dalam kitab Ulumul Afdan fi Ulumul Quran karya Ibnu Jauzi. Pernah dihitung secara manual dalam Al-Quran. Ulama menghitung secara manual bahwa titik dalam Al-Quran itu 1.025.000 lebih 30 titik. Berapa? 1.025.000 lebih 30 titik dalam Al-Quran. Banyak kan? Nanti dihitung lagi ya. Masya Allah. Itu ada Imam Ibnu Jauzi itu yang punya tafsir Zadul Masir, yang punya kitab Al-Muqtadah fi Tawarikil Muluk wal Umam. Subhanallah. Jadi Ibnu Jauzi itu punya kitab Ulumul Afdan menghitung. Kemudian ada kitab lagi Al-Mu'jizatul Qur'aniyah 1 jilid itu menghitung huruf per huruf. Alif khusus alif berapa? Khusus ba berapa? Kemudian ada tafsir lagi At-Tafsirul Qur'anil Qur'an karya Abdul Karim Al-Khatib. Ini dari Salafi kalau tidak salah. Ini dari Salafi. Kita khutbah sofa wadah makadah. Kita ambil yang jernih, tinggalkan yang keruh. Nah ini dari Salafi. Teruskan saja ini. Jadi kitab saya baca kitab-kitab dari kitab itu kita seperti tadi. Kalau surat ini berapa huruf, surat ini berapa huruf, itu tafsir yang mengkhususkan adalah tafsirnya Abdul Karim Al-Khatib, orang Salafi. Nah, di dalam tafsir Ruhul Bayan, nanti pidatonya habis ini ya, dikaji lagi ya. Was-was itu, khonnas, nas, itu terakhirkan titik nas manusia. Jadi terakhir minal jinnati, mengerikan. Mengerikan kalau Anda merenungi ayat itu. Kita takutkan. Kenapa demikian? Karena nas itu titik terakhir. Nas itu kalau dibuka awalnya maknanya lupa. Nasyayansa nisyanan fahuwa nasib. Iya kan? Nasyayansa nisyanan, maka ada HP mereknya Nisyan. Ada HP mereknya Nisyan. Nasyayansa nisyan fahuwa nasib, artinya orang yang lupa. Nah ini dari sudut pandang. Saya mengatakan berbeda-beda. Ada yang mengatakan dari unsur, dari naus, artinya goncangan. Tapi ada lagi masukiyal insanu illa linisyanihi walal qalbu illa annahu yataqallabu. Manusia tidak disebut manusia karena kecuali karena pelupa. Memang manusia mudah lupa, terutama dengan hutang. Dan dengan kiainya itu biasanya lupa. Kalau sukses tidak pernah sowan, kalau sudah banyak masalah baru sowan. Itu biasanya santri. Nah ini titik terakhir adalah manusia. Ternyata manusia disebut terakhir dalam Al-Quran dalam tema yang buruk. Dan ternyata jin disebut terakhir dalam Al-Quran juga dalam tema yang buruk. Minal jinnati wan nas. Dan jinnah itu dalam Al-Quran ada dua arti. Jinnah dalam arti gila. Ma bisahibihi min jinnah. Nabi Muhammad tidak mengalami gila. Maknanya jinnah bermakna junun. Ma bisahibihi min jinnah. Kemudian jinnah dalam arti jin, minal jinnati wan nas. Nah, di sini mengerikan sekali antara gila dan lupa. Minal jinnati, jin, kekuatan jin yang menyebabkan gilanya manusia. Kemudian an-nas, setan manusia yang menyebabkan lupanya manusia. Subhanallah.
maka banyak Al-Quran di rumah-rumah nggak dibaca. Bahkan mau ada orang jual Quran nggak pernah baca Quran. Orang jual sarung nggak pernah sholat. Banyak sekali. Bahkan orang jual kitab nggak pernah paham isinya. Banyak sekali. Karena lupa dengan isinya. Lupa kalau sarung itu untuk sholat. Jual sarung nggak pernah sholat. Sebagai orang Muslim nggak boleh. Orang Muslim jual sarung nggak pernah sholat. Jual sarung atau nggak jual sarung juga harus sholat. Nah, oleh karena itu di dalam kitab Ruhul Bayan dijelaskan di halaman 506, ilqa, apa yang dilemparkan oleh satu pihak ke dalam hati manusia, itu ada dua. Ada satu as-sahih, ada ilqa yang sahih, sesuatu pelemparan sesuatu pada hati manusia. Yang sahih adalah ilahun rabbaniyun muta'alliqun bil ulum bil ma'arif, yaitu apa yang dilemparkan dalam hati manusia itu berupa ilmu dan pengetahuan. Itu luar biasa. Itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Khusyuk luar biasa. Orang bisa khusyuk insyaallah. Kemudian au malakun ruhaniyun wa huwa al-ba'is ala ta'ah wa ala kulli ma fihi salat wa yusamma ilham, atau dibawa oleh malaikat yakni ilham, ide-ide yang baik, niat-niat yang baik, iktikad yang baik, rencana yang baik, program yang baik, yang salih, menolong manusia. Meskipun beda agama, kita tolong menolong. Meskipun beda agama, kita tolong menolong. Bukan masalah akidah. Menolong dengan agama lain bukan masalah akidah dan masalah kemanusiaan. Kita boleh tolong menolong dengan mereka. Masalah kemanusiaan, bukan masalah apa? Akidah, bukan masalah ibadah. Kita tidak boleh mengganggu terhadap muslim maupun non muslim. Kita tidak boleh destruktif, ya, tidak boleh tadbir merusak, tidak boleh takhrib, tidak boleh irhad, teror, radikal, ekstrim, tidak boleh semua. Nah, ilham ini penting sekali. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, ilham yang takwa ini penting sekali. Banyak orang yang sadar dalam waktu singkat. Orang yang prosesnya singkat sekali sadar wafat, banyak sekali. Termasuk Sakharatul Fir'aun. Sakharatul Fir'aun itu hanya beberapa menit. Bahar. Bagi siapa ini alam? Milik siapa Indonesia ini? Milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jaga Indonesia ini dengan cara bagaimana Allah memerintahkan kita menjaga Indonesia. Ini YouTube saya yang baru keluar adalah tentang ulama bekerja sama dengan